seperti mana yang saudara sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami, saudara Medina Zain, telah membuat laporan di kepolisian, dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung, tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Makuta. Adapun dugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh saudara Irwansyah dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan, posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter, melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah saudara Medina Zain ini orang yang rese, orang yang risih, padahal kita tahu bahwa saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan perusahaan, maka saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit, dan ini hak konstitusional saudara Medina Zain, dan dia lakukan konstitusional komplain secara administratif, karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam, dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka saudara Irwansyah dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses berikutnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci saudara Irwansyah secara pribadi, karena mereka ini bersahabat dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat. Maka saya berharap saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, pemegang saham yang meminta transparansi keuangan di perusahaan, bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan Medina Zain sudah menerima dana benefit atau dividen dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, ya, tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum ini logika law-nya masuk gitu loh. Nah, berikutnya perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak cari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama pemegang saham dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu gitu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang demikian jauh gitu. Nah, itu satu poin ya. Poin yang kedua, saudara-saudara, saya sudah berupaya maksimal. Hari ini saya sangat kecewa dengan saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kasus ini mendapat atensi dari tokoh-tokoh penting di negeri ini. Oleh karena itu maka solusi terbaik adalah, terutama di kantor saya Ran Law Firm, begitu juga dengan Maci Law Firm, itu kita berupaya mencari jalan damai. Kita berusaha mencari jalan tengah.
Dan Irwan saya katakan bahwa kita akan cari solusi, dan saya masih WA dengan beliau. Tetapi pada saat dilakukan gelar, dia memakai pengacara yang lain. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Nah, oleh karena beliau memakai pengacara yang lain, maka saya kemudian memberikan masukan kepada klien kami, ya saya hadir di sini sebagai lawyer yang profesional menjalankan tugas profesi saya. Saya ingin sekali Irwansyah membuka hatinya dan teman-teman yang lain untuk dicari penyelesaian. Klien kami gampang aja kalimatnya. Kalau saya dianggap duri dalam daging Bang Rasman, nggak apa-apa, dikembalikan saham saya. Saya keluar, walaupun perusahaan itu sudah berkembang sekarang, silakan mereka kembangkan. Ambillah untung yang sebesar-besarnya, saya mundur. Sampai begitu gitu. Jadi ini terlalu rumit gitu. Nah, ada sindiran di medsos, ada bully-bulian di medsos. Nah, ini sekarang yang dicari keuntungan apa? Kita bukan pansos. Saya tidak perlu lagi harus membawa kasus ini supaya saya terkenal, sudah dikenal. Maci juga, apalagi Bedi, apalagi saudara Lukman. Lukman posisinya adalah sebagai seorang suami yang memberi masukan yang konstruktif kepada istrinya. Karena memang kewajiban suami adalah sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara, 2 poin. Poin yang ketiga adalah nanti ditambahkan oleh saudara Maci. Sebentar. Ini ada kasus atensi Adinda. Saya harus jelaskan. Jadi saya kan yang tahu posisinya. Jangan dipotong dulu. Nanti akibat pemotongan kalimat ini jadi simpang siur lagi gitu loh. Ini kasus yang serius. Saya udah bilang ini atensi gitu loh. Iya, saya ngerti, kan saya harus jelaskan dulu tadi. Saya ada berupaya datang. Saya minta Irwan. Jadi tolong jangan kita berdebat gitu loh. Apa sih salahnya menunggu yang lama dan siap nunggu sedikit? Tidak. Saya juga nggak mau buang-buang waktu ini. Saya hanya ingin menyampaikan itu supaya pembukaannya jelas. Hukum tuh mesti runut gitu loh. Nah, yang terakhir, bahwa kami dari tim hukum ya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3 dari laporan Medina Zain. Apa yang janggal? Saya beberapa kali membuat laporan di polisi. Itu biasa kalau misalnya laporan kita itu diatensi oleh setingkat di atasnya. Kalau di Polrestabes Kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh Polda di atasnya lagi. Ini hierarkinya. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Nah, yang aneh menurut kami dan tidak pernah terjadi menurut saya, ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Ada apa? Ini pertanyaannya. Kenapa ini sampai ke Mabes Polri? Padahal ini hanya kasus 1,9 miliar. Ini bukan extraordinary crime. Bukan satu kejahatan yang luar biasa. Kenapa harus dilakukan gelar perkara di Mabes Polri? Dan gelar perkara di Mabes Polri itu pun menurut klien kami yang ikut di situ, ya, Maci nanti bisa tambahkan. Itu seharusnya posisi bukan pada seolah-olah Mabes Polri melihat bahwa kasus ini terlalu cepat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, unsur awalnya itu sudah memenuhi. Nah, oleh karena itu maka harusnya ini dapat digelar sekali lagi. Kita bisa minta gelar lagi sekali lagi agar kita datangkan saksi ahli yang independen. Dulu waktu kasus Minati Atmanegara sudah jadi tersangka, saya minta gelar perkara khusus di Polda, dijalankan. Dan akhirnya kasus sudah diselesaikan. Jadi idealnya kalau memang fair Mabes Polri, hadirkan saksi ahli dari Irwansyah, hadirkan saksi ahli dari Medina Zain, kita bedah bersama-sama, kelihatan bahwa posisi hukumnya jelas. Nah, sekarang muncul kecurigaan kami, ada apa? Pun demikian saudara-saudara, kami seandainya ini
kami sudah dapat laporan dari saudara-saudara, ada laporan balik, ya apa boleh buat. Kalau memang ini permintaan Irwan, beliau lapor balik, ya kita terpaksa menghadapi apa yang dilakukan oleh saudara Irwan. Saya sama sekali saudara-saudara ingin mencari jalan tengah. Saya menghormati tokoh-tokoh penting negeri ini yang sudah berkomunikasi dan saya berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau Irwan memang tidak puas dan akan membawa ini ke jalur hukum yang lebih serius, saya harus menempatkan diri saya secara profesional untuk membela klien kami. Sekali lagi saya berharap Irwan untuk cari jalan damai. Barangkali itu dari saya yang singkat, Maci. Ini yang ikut gelar kemarin ini. Intinya flashback ke belakang aja ya. Medina melakukan laporan pada tanggal 18 Oktober 2019. Lalu Medina juga diundang untuk RUPS. RUPS kenapa klien kami tidak datang? Karena tidak sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang PT mengenai mekanisme pemanggilan RUPS. Kita tolak. Lalu pada bulan November dan Desember juga kita surati, kita tidak bisa hadir RUPS karena syarat-syarat formilnya untuk pemanggilan tidak cukup gitu ya. Sampai pada tanggal 17 Januari 2020 naiklah dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti di situ sudah adanya keyakinan dari penyidik untuk menaikkan dari lidik ke sidik, berarti ada tindak pidananya. Dan ditambahkan pasal 55 adanya turut serta. Berarti tersangkanya tidak sendiri. Dari proses itu kita bisa melihat dari lidik ke sidik sudah ada pidananya dan ditambahkan pasal 55. Lalu kami mendapatkan informasi pada tanggal 27 Juli ada undangan di Wasidik Mabes Polri tahun 2020 ini ya, bahwa di situ kami adanya gelar khusus. Yang patut jadi pertanyaan, kan di Polda Jabar juga ada Wasidik, ini langsung ke Wasidik Mabes Polri. Kita hargai, lalu di tanggal ini ya 14 hari setelahnya kita diberitahu bahwa adanya SP3, walaupun dalam ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP itu dimungkinkan apabila tidak tercukupi bukti atau tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kami tetap menghargai dari keputusan Polrestabes Bandung, tapi kami akan melakukan dan mengkaji langkah-langkah hukum yang tepat ke depannya. Dan saya dengar tadi ada laporan pada klien kami, laporan balik, itu juga kami tetap menghargai hak hukum mereka dan kita akan siap mendampingi dan menghadapi bersama-sama. Terima kasih. Bang, upaya hukum apa sih Bang setelah keluarnya SP3 ini yang akan dilakukan oleh pihak Medina? Untuk langkah hukum jadi langkah hukum tersebut kami akan kaji dulu, dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan. Kami tidak bisa buka di sini gitu, karena ini kan bagian dari strategi juga dan lain-lain ya gitu. Dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini, kami juga nggak tahu gitu. Tapi kami tetap berpositif thinking dan kami juga akan menunggu juga ya habis ini Bang ya, setelah preskon ini. Terkait laporan sendiri Bang dari pihak sana gimana Bang? Saya sebagai pengamat juga saya melihat itu hak hukum mereka untuk melaporkan kepada penegak hukum ya. Terlepas proses pemeriksaannya kelak ya, itu kan kita lihat nanti gitu. Ya kami sih sebagai warga negara baik kami akan berkoordinasi dengan laporan tersebut gitu. Saya juga belum melihat laporannya ya. Tapi apakah menerima polisi Bang buat diperiksa Bang? Kenapa? Belum ada sama sekali pemanggilan dari Belum ada. Ya. Tapi apa memang menerima dengan adanya SP3 itu dan kasusnya dibuktikan atau gimana? Gimana? Menerima nggak ketika SP3 itu sudah dinyatakan oleh pihak Mabes gitu? Tadi kan sudah dijelaskan sama dengan tim semua segala macam. Kami akan mengkaji hal tersebut dan setelah kami kaji hasilnya seperti apa ya kami akan transparasi kepada media nantinya. Bang,
pihak Irwansyah kan bilang tidak ada pertemuan atau menghubungi dari pihak ini. Abang tadi bilang kan udah komunikasi dengan pihak pertama untuk mencari solusinya. Itu gimana Bang? Saya sudah pernah ketemu beliau. Pihak pertama kan mengatakan belum tadi. Tidak ada komunikasi atau dari pihak Medina tak ada ketemuan atau apapun dari ke Irwansyah gitu. Jangan gitu dong. Dia membantah kalau ada pertemuan dengan pihak sini Bang. Oh gitu ya. Ya. Ada buktinya. Saya ada pertemuan sama beliau. Bentar ya. Bentar ya, maaf ya, karena fotonya udah agak di bawah. Poin penting tuh. Aku udah tahu fotonya. Ya ambil aja tuh. Nih. Oke, bentar Bang. Ini kan saya ngomong sama beliau. Ceritain Bang. Nah, jadi saya komunikasi dengan Irwan, ya. Terus terang, saya berinisiatif untuk mencari solusi. Kami ketemu sama Irwan saya harus sebut jadinya kalau seperti ini kan, di Senayan City. Saya ada tim saya juga ya, Bu Ade ya. Ada juga saudara Jihan ya, benar ya? Nih, orangnya ada, managing partner saya. Kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kamu mau melapor balik, bahkan saya waktu itu, karena saya tahu Maci juga pengacara Medina dan saya, bahkan saya waktu itu menawarkan, bagaimana kalau saya jadi kuasa hukum kamu, yang penting kasus ini bisa damai. Kalau enggak, kamu lanjutin macam mana? Nah, maksud saya berkomunikasi itu sama beliau untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau memang mau diteruskan ini ke proses hukum yang lebih tinggi misalnya, cukup ya? Oke, nah jadi kita udah komunikasi, tapi saya terus komunikasi lagi, terakhir dia digelar itu. Saya berharap saya ada, karena kalau saya maci dengan Medi, saya bicara ke saudara Irwan yang pada saat itu ya, pada saat preskon saudara Medina Zain dengan Maci dan Lukman, saya belum kuasa hukum Medi pada waktu itu. Nah, supaya terang nih, jangan dikira saya udah terima kuasa dari Bu Medi, kemudian saya tiba-tiba bicara loncat ke sana, bukan. Saya belum terima kuasa ya Bu ya, belum terima kuasa, maka saya berinisiatif. Tapi preskon itu ada, bahwa saya diundang oleh Bu Medi ada, tapi saya tidak datang. Dan Irwan tahu saya tidak datang, karena dia berupaya, Irwan ini berupaya bagaimana berkomunikasi dengan saya. Nah, saya coba berupaya dengan beliau komunikasi, kita ketemu. Nah, bahkan saya menawarkan diri, tapi ternyata ketika gelar, dia pakai pengacara adik saya, teman saya. Nah, saya juga heran. Nah, oleh karena itu maka, ya sudahlah kalau memang dia tidak mau, sementara saya dipesan oleh banyak pihak, orang-orang penting negeri ini agar menyelesaikan secara baik, apa sih untungnya? Nah itu. Nah sekarang, kalaupun ada laporan, kita nggak ada masalah. Cuma kami juga sedang mendalami bahwa banyak unsur kok yang bisa juga kita buat laporan baru. Saya kira itu. Yang kedua, masalah pra-peradilan. Memang ada upaya hukumnya, kita bisa pra-peradilan. Itu pun sedang kami dalami dengan Pak Lukman. Karena Pak Lukman ini, beliau ini kan sarjana hukum juga, jadi masalah hukum dia melek juga. Nah itu, jadi kita diskusi, berbicara, berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan. Sekali lagi ini adalah berat bagi kami. Kita tidak mau perang di media, kita nggak mau perang di pengadilan urat saraf tegang-tegang. Tapi kalau akhirnya akan sampai ke sana secara profesional, maka saya akan lakukan upaya hukum yang terbaik untuk klien saya. Dan Pak Maci juga sahabat saya.